Yang kedua, tentu perkenankan saya menyampaikan sejumlah catatan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua Komnas. Pertama, tadi disinggung juga tentang revisi KUHP, ya. Dan ya ini memang mungkin sudah kulturnya Komnas HAM, ya. Setiap bicara soal hukuman mati, ini posisi Komnas HAM ini nggak bisa dibedakan dengan posisi masyarakat sipil, teman-teman LSM. Saya khawatir nanti di sini kita ada yang bersuara kalau begitu ya Komnas HAM ini jadi LSM aja, nggak usah jadi komisi negara begitu. Kenapa ini saya soroti? Karena bagi saya ketika kita ini menjadi bagian dari negara, dari pemerintahan, maka sisi pandang kita itu harus lebih luas, harus menyeluruh, ya. Tidak hanya dari satu sisi, dari satu madhab, dari satu ideologi, dari satu perspektif saja, tapi juga harus ada perspektif-perspektif lain. Apalagi kita bernegara ini diatur dengan sebuah konstitusi, ya. Ketaatan yang harus atau kesesuaian yang harus cara pandang kita, aturan kita itu terutama setelah tentu dari dasar negara, falsafah negara adalah dengan konstitusi kita, bukan dengan ICCPR, bukan dengan konvensi-konvensi yang lain. Karena kita ini takut, ya, dianggap tidak memenuhi, ya, sebuah konvensi internasional. Ya, saya tahu memang ini sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, ya. Maka seolah-olah ini kayak kitab suci yang harus kita ikuti as-is, ya. Padahal kita ini punya konstitusi juga, yang ketika bicara HAM juga ada sisi yang lain, kewajiban asasi manusia juga. Nah, ini perlu jadi catatan kita semua. Soal hukuman mati ini Pak Ketua, sudah kita sepakati. Kami juga sudah mendengarkan dari berbagai elemen masyarakat sipil selama periode yang lalu 4 tahun kami bahas RKUHP. Ya. Ini tidak kita abolisi. Ya. Karena begitu kita abolisi, katakanlah hanya sekedar untuk memenuhi ICCPR ataupun ya katakanlah tuntutan negara-negara barat, ya, karena memang 22 duta besar Uni Eropa datang ke DPR ini untuk antara lain menyampaikan pandangan perlunya total abolition of capital punishment, ya. Ini sudah kita tengahi, pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok seperti yang ada di dalam pasal 10 KUHP sekarang, tapi ditempatkan menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif. Makna alternatifnya pun jelas, artinya ini kemudian hakim harus menjatuhkan jenis pidana lainnya ketika terpidana itu yang dijatuhi pidana mati itu memenuhi syarat-syarat tertentu untuk berubah hukumannya. Nah, jadi ini sudah selesai. Jangan digeser-geser, jangan dianggap ini belum memenuhi ICCPR dan yang lain-lain. Kalau itu disuarakan terus, nanti di DPR ini akan ada sejumlah fraksi yang menuntut kembali pidana mati pada posisi sebagai pidana pokok, tidak lagi sebagai pidana alternatif. Ya, ini harus sudah kita sepakati. Saya bisa pastikan kalau ini ada yang mau dihapus, pasti RKUHP-nya akan voting, ya, akan voting. Kenapa? Karena di DPR ini juga masuk berbagai aspirasi dari banyak kelompok masyarakat lainnya yang mendukung hukuman mati, bahkan dalam posisi sebagai pidana pokok, bukan lagi sebagai pidana yang bersifat khusus. Jadi ini supaya jadi catatan kita. Yang berikutnya adalah yang terkait dengan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini saya terus terang saja sering
nggak clear, kalaupun nggak bingung. Kenapa nggak clear? Kita masih bicara penyelesaian pelanggaran HAM tahun 1965-66 dengan pendekatan yudisial. Ya. Ini mau seperti apa? Kalau yudisial itu diartikan sebagai proses peradilan, itu yang mau diadili ini siapa? Kalaupun katakanlah teridentifikasi, jangan-jangan orangnya sudah jadi nama jalan semua, Pak, di kampungnya masing-masing. Itu loh. Nah, pertanyaan saya, kenapa Komnas HAM tidak juga misalnya menyampaikan usulan baik kepada pemerintah maupun DPR alternatif penyelesaian yang lain, yang non yudisial. Yang penting ada penyelesaian. Karena saya tidak bisa membayangkan penyelesaian yudisial atas perkara yang terjadi sebelum tahun berapa, katakanlah 90, 65, Petrus, Talangsari, mana yang lain. Saya ragu orangnya pun yang mau kita proses, kalaupun masih hidup, apakah layak untuk menghadapi sebuah proses hukum. Kenapa tidak ada terobosan yang lain, ya, tanpa harus melalui proses yudisial? Belum ditambah seperti yang tadi dijelaskan dan juga ada di sini, TikTok antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, ya. Yang satu bilang Komnasnya bilang ini misalnya sudah cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan, kemudian Komnasnya bilang ini belum memenuhi petunjuk Kejaksaan Agung sehingga belum bisa ditingkatkan. Ini TikTok terus. Ini kan harus ada terobosannya, ya. Nah, ini yang saya pikir harus menjadi concern kita. Nah, yang terakhir saya kira Pak Ketua, saya apresiasi juga kepada Komnas dalam persoalan kasus kejadian penembakan kilometer 50 itu. Dan saya kira hasil kerja Komnas konkret juga, dan polisi pun mengapresiasi, terbukti, dan kemudian ada proses hukum terhadap internal. Saya kira kalau Komnas tidak bekerja ini, barangkali ya nggak tahu juga apa akan terjadi proses hukum terhadap internal. Nah, ada satu lagi nih Pak, tapi menurut hemat saya yang perlu diteruskan. Salah satu di antara yang diduga melakukan apa yang sering disebut sebagai unlawful killing itu meninggal dunia katanya karena kecelakaan. Ini banyak diragukan juga oleh masyarakat, ya. Tentu saya yakin polisi juga tidak akan merekayasa atau saya punya keyakinan itu. Tapi ada baiknya kalau yang menjelaskannya polisi sendiri kan nggak dipercaya. Tapi begitu yang menjelaskan Komnas, ya paling enggak tingkat kepercayaannya jauh lebih baik daripada oleh polisi sendiri. Itu saja harapan saya, mudah-mudahan Komnas ke depan bisa lebih baik. Dan jangan lupa Pak Arteria, kalau mengajukan tambahan anggaran agar didukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.